Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Pertemuan G7 di Inggris ini membuahkan beberapa hasil begitu ataupun kesepakatan. Salah satu kesepakatannya adalah membuat sebuah tandingan begitu untuk program Belt Road Initiative yang diluncurkan oleh China. Kita tahu begitu negara-negara dengan ekonomi maju dalam tanda kutip yang tergabung begitu dalam G7 ini tak mau kalah begitu dari China. Seperti apa sebenarnya program yang akan menjadi tantangan atau mungkin tandingan bagi China dalam program Belt Road Initiative-nya? Kita ulas di hari ini. G7 tantang China. Jadi kita ketahui pertemuan G7 di Inggris itu tentunya membuahkan beberapa hasil. Salah satunya adalah hasil program begitu yang bernama Build Back Better World atau B3W atau B3W begitu ya. G7 ini terdiri dari negara-negara yang ekonominya maju. Walaupun sebenarnya China juga masuk dalam negara yang ekonomi maju, tapi China itu tidak pernah satu kali pun masuk ke dalam keanggotaan G7. Dulu namanya G8 karena Rusia bergabung, tapi di 2014 Rusia keluar begitu. Jadinya sampai saat ini adalah G7. Terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, dan juga Italia. Program B3W atau Build Back Better World ini dibentuk oleh negara-negara anggota G7 di mana nilai kerjasamanya mencapai 4 triliun US dollar dan tujuannya mirip-mirip dengan Belt Road Initiative atau BRI dari China. Kita ketahui ya, ditujukan untuk mereduksi kesenjangan infrastruktur karena kita ketahui banyak negara-negara dengan ekonomi menengah ke bawah atau negara-negara miskin sangat tidak bisa menjangkau untuk ketinggalan infrastruktur atau mungkin tidak bisa membangun infrastrukturnya karena kurangnya dana atau tidak adanya uang di negara tersebut untuk membangun infrastruktur. Jadi program dari B3W ini ya mirip dengan Belt Road Initiative, memberikan pinjaman begitu ya atau membantu negara-negara miskin atau negara-negara berkembang untuk memperkecil jarak untuk infrastruktur mereka. Targetnya di 2035 mendatang, pendanaannya itu bisa mencapai 40 triliun US dollar. Jadi awalnya 4 triliun US dollar, di 2035 nantinya targetnya 40 triliun US dollar. Apa yang disasar? Pembangunan infrastruktur, permasalahan perubahan iklim, ada juga masalah kesehatan dan juga kesetaraan gender. Dan juga pertemuan dari G7 di Inggris ini juga fokuskan juga terkait dengan bagaimana permasalahan COVID-19 negara-negara miskin agar bisa keluar dari cengkraman kemiskinan dan juga terjadi pemulihan ekonomi untuk negara-negara miskin tersebut. Diluncurkanlah Build Back Better World atau B3W. Nah, ini merupakan bisa dikatakan tandingan dari Belt Road Initiative yang dimiliki atau diinisiasi oleh China. Kita lihat ya. Bagaimana proyek Belt Road Initiative? Apa yang menjadi perbedaan dari B3W? Nah, kalau kita lihat Belt Road Initiative ini sudah berjalan kurang lebih dari 8 tahun. Jadi sudah menjangkau negara-negara di kawasan Asia, Eropa, Afrika. Bahkan kalau kita ketahui hampir dengan ada 100 negara begitu yang menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan China terkait dengan proyek Belt Road Initiative China ini. Strateginya apa? Yaitu pembiayaan infrastruktur melalui utang kepada negara berkembang. Jadi China menyediakan likuiditas atau uang begitu kepada negara-negara berkembang atau negara-negara miskin untuk bisa membangun infrastruktur mereka. Bahkan pembiayaannya itu ada mulai dari kereta api, pelabuhan, jalan raya, dan juga infrastruktur. Bahkan World Bank mengatakan di tahun 2019 saja untuk program Belt Road Initiative dari China itu menguasai 63% utang bilateral negara-negara miskin. Jadi artinya negara-negara miskin yang memiliki utang bilateral itu rata-rata adalah dengan China melalui program Belt Road Initiative. Dan kita tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 ini adalah membuat jumlah kreditur China itu meningkat. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa program Belt Road Initiative ini memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang atau negara-negara maju untuk melakukan perbaikan terhadap infrastruktur dan juga peningkatan taraf hidup mereka. Nah, di masa pandemi COVID-19 dengan terjadinya tekanan pada ekonomi negara-negara miskin atau negara-negara menengah ke bawah begitu ya, ini tentunya akan membuat jumlah krediturnya dari China ini meningkat karena negara-negara tersebut akan menaikkan jumlah utang mereka atau menambah permintaan jumlah dana mereka untuk tetap bisa
bertahan di tengah tekanan pandemi COVID-19. Bahkan walaupun ada restrukturisasi utang yang terjadi dari negara-negara miskin atau negara-negara ekonomi menengah ke bawah ini, jumlahnya itu masih cukup bisa dibilang bisa diatasi atau ditanggulangi oleh China karena angkanya masih 20% dari total jumlah kredit atau total jumlah pendanaan melalui Belt Road Initiative yang dikeluarkan oleh China. Siapa saja para debitur-debitur negara ataupun debitur-debitur dari China ini. Kita tahu ada negara-negara Afrika dengan tingkat perekonomian yang berada di bawah rata-rata atau berada di bawah garis kemiskinan untuk negara-negara Afrika. Negara-negara Afrika saja itu total nilai pinjamannya adalah 150 miliar US dollar. Kalau kita gabungkan beberapa negara-negara Afrika termasuk diantaranya adalah Angola. Kita tahu Angola ini menjadi salah satu negara yang menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU dengan China atau pemerintah China begitu melalui program Belt Road Initiative. Dengan jumlah total pinjaman 43 miliar US dollar, Angola menggunakan pinjaman ini untuk membangun infrastruktur untuk kereta cepat yang berada di Angola. Mirip-mirip juga dengan Pakistan yang membangun kereta cepat begitu dengan pendanaan Belt Road Initiative di angka 62 miliar US dollar. Sementara Laos juga membangun proyek kereta api kecepatan tingginya menggunakan pendanaan dari Belt Road Initiative dengan angka 6 miliar US dollar. Dan ada lebih dari 100 negara yang saya tadi katakan menandatangani perjanjian dari Belt Road Initiative. Itu artinya program Belt Road Initiative ini merupakan program yang sudah mencengkramkan kaki-kakinya ke negara-negara yang berada di kawasan Asia, Afrika, Eropa, dan juga beberapa negara lainnya. Nah, selain ketiga negara ini dan juga negara-negara Afrika, jangan salah karena negara kita juga masuk ke dalam rantai Belt Road Initiative atau BRI ya, bisa dikatakan bukan bank ya, tapi ini Belt Road Initiative. Nah, kita lihat bahwa Indonesia itu menandatangani kerjasama dengan pemerintah China melalui program Belt Road Initiative di tanggal 27 April 2019. 23 MOU ditandatangani oleh pebisnis China dan juga pebisnis Indonesia. Jadi program kerjasamanya itu antara B2B, business to business ya. Jadi kita tahu bahwa penandatanganan kerjasama ini dilakukan pada saat KTT kedua Belt Road Initiative di Beijing, China. Apa yang menjadi proyeknya? Salah satunya adalah Anda tahu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung begitu ya. Dengan total nilai investasi 6,07 miliar US dollar. Nantinya kereta cepat ini akan melayani Jakarta sampai dengan Bandung. Ada juga PLTU Sungai Kayan di Kalimantan Utara menjadi salah satu pembangkit listrik tenaga uap terbesar yang akan memberikan atau memasok energi ke daerah-daerah Kalimantan atau Pulau Kalimantan. Nah, kalau kita lihat dengan tentunya besarnya pengaruh China melalui Belt Road Initiative, melalui PMA atau penanaman modal asing China di Indonesia menjadi nomor 2 atau urutan 2 terbanyak di kuartal pertama 2021 dengan nilai 1 miliar US dollar atau berkontribusi 13,6% terhadap penanaman modal asing di kuartal pertama 2021 Indonesia. Jadi kalau kita bandingkan antara program B3W dari G7 dengan program Belt Road Initiative dari China, memang sebenarnya tidak semudah itu G7 bisa mengalahkan China. Karena kalau kita lihat dengan tentunya mewakili 60-64% kekayaan global dari G7 ini, walaupun angkanya 263 triliun US dollar sampai dengan 317 kalau ekonomi negara G7 ini dipersatukan. Tapi untuk program B3W ini angkanya sampai 2035 hanya 40 triliun US dollar. Sementara China dengan ekonomi negara dengan ekonomi terkuat kedua dan juga terbesar di dunia itu walaupun GDP-nya masih di bawah Amerika 16,66 triliun US dollar, tapi dalam program Belt Road Initiative dia menggelontorkan 150 miliar US dollar per tahun atau sekitar kurang lebih 2.100 triliun rupiah dana yang digelontorkan oleh pemerintah China melalui program Belt Road Initiative untuk bisa mencengkram atau menapakkan kaki-kaki pemerintah China atau China begitu di negara-negara dengan ekonomi menengah ke bawah atau dengan ekonomi miskin. Memang tidak semudah itu G7 bisa mengalahkan China begitu dalam program B3W-nya dengan program Belt Road Initiative China. Kita lihat nanti seberapa besar dan seberapa tentunya berpengaruh implementasi dari program B3W yang dikeluarkan oleh negara-negara anggota G7.